Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Ya, adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data kelompok, khususnya yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Jadi, IPK kita pada pertemuan kali ini yaitu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram dan menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram. Oke, jadi adik-adik masih ingat bahwa ukuran penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, hamparan atau jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi masih ingat juga rumusnya ya adik-adik. Jadi rumus yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini adalah rumus menghitung ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Karena histogram ini merupakan penyajian data kelompok. Kita langsung saja pada contoh soal. Saya kira rumusnya masih ingat adik-adik ya. Nanti akan kita lihat juga saat kita membahas contoh soalnya. Oke, kita lihat adik-adik, ini sebuah histogram ya, sebuah histogram yang terdiri dari 6 kelas interval. Pada histogram ini ya, yang dicantumkan pada histogram ini adalah tepi bawah atau tepi atas dari setiap kelas interval. Kita lihat kelas interval pertama itu adalah 62,5 sampai 67,5 yang frekuensinya adalah 3. Kemudian kelas interval kedua 67,5 sampai 72,5 frekuensinya itu adalah 5. Selanjutnya kelas interval ketiga 72,5 sampai 77,5 frekuensinya 10. Kemudian 77,5 sampai 82,5 itu frekuensinya 9. Kemudian 82,5 sampai 87,5 frekuensinya itu adalah 8. Dan kelas interval terakhir 87,5 sampai 92,5 frekuensinya itu adalah 5. Jadi adik-adik seperti pada video sebelumnya, untuk menentukan untuk menentukan simpangan rata-rata, kita harus menentukan dulu min ya. Kita harus menentukan dulu min atau rata-rata. Nah, untuk histogram, untuk menentukan minnya berarti kita wajib membuatkan dulu tabel distribusi frekuensi. Jadi kita akan menyalin histogram ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Demikian juga untuk menentukan hamparan. Hamparan itu kan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka kita juga harus menentukan dulu kuartil bawah dengan kuartil atasnya. Nah, maka kita perlu untuk membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Jadi histogram ini akan kita salin dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, kita lihat yang pertama ya, kita akan menentukan hamparan. Nah, soal ini adik-adik sengaja saya mengangkat soal yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, supaya adik-adik sudah punya memori tentang cara menentukan kuartilnya ya. Kita lihat sebelum kita menentukan kuartil ya, kita sajikan dulu histogram ini ke dalam bentuk PDF. Saya kira adik-adik sudah tahu bagaimana cara menyalin histogram ini ke dalam bentuk PDF karena ini sudah pernah dibahas. Jadi untuk menentukan kuartil, sekali lagi saya ingatkan, kita harus membuat kolom frekuensi kumulatif dulu. Jadi bagian untuk kuartil 1 dengan kuartil 3 ini saya skip ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Langsung kita lihat saja nilai-nilainya. Oke adik-adik, kita lihat kuartil satunya yaitu 73,5 atau kuartil bawahnya adalah 73,5. Selanjutnya kita lihat kuartil atas atau kuartil 3-nya ya. Kuartil atas atau kuartil 3-nya adalah, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat nilainya adalah 84,375. Jadi tinggal kita kurangkan ya untuk mendapatkan hamparan. Jadi hamparan itu adalah selisih dari kuartil 1 dengan kuartil 3.
maka kita peroleh hamparannya adalah 84,375 dikurangi 73,5, hasilnya adalah 10,875. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah 1/2 dari hamparan. Jadi tinggal kita kalikan 1/2 saja, 10,875 didapat 5,4375. Kemudian simpangan rata-rata. Ini kita masuk ke simpangan rata-rata. Tadi yang sudah saya sampaikan, untuk menentukan simpangan rata-rata, maka kita harus menentukan dulu rata-rata atau minnya. Oke, kita lihat rata-ratanya juga sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi untuk menentukan rata-rata, maka kita perlu menyalin dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi si histogram ini. Jadi kita sajikan dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Maka kita akan dapatkan rata-ratanya ya. Kita dapatkan pada video sebelumnya, kita sudah dapatkan rata-ratanya ini adalah 78,625. Jadi 78,625 rata-ratanya. Rata-rata ini yang kemudian akan kita gunakan untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Oke. Jadi caranya kalau sudah di sini sudah sama dengan menentukan simpangan rata-rata dari TDF ya. Jadi untuk simpangan rata-rata kita perlukan itu adalah XI kurang X bar, kolom XI kurang X bar. Jadi dari tabel distribusi frekuensi atau TDF yang ada, yaitu ada kolom kelas dan kolom frekuensi, kita tambahkan dengan kolom XI atau nilai tengah, kemudian kolom XI dikurang X bar, kemudian kolom nilai mutlak XI kurang X bar, dan yang terakhir adalah FI dikali XI kurang X bar. Jadi kita tentukan sekarang XI di kelas interval pertama adalah 65, kita kurangkan dengan 78,625, itu hasilnya adalah min 13,625. Kelas interval kedua 70, kita kurangkan dengan 78,625, hasilnya adalah min 8,625. Kemudian kelas interval ketiga 75 dikurangi 78,625, hasilnya min 3,625. Kemudian kelas interval keempat 80 dikurangi 78,625, hasilnya adalah 1,375. Kelas interval kelima 85 dikurangi 78,625, hasilnya itu adalah 6,375. Dan kelas interval ke-6 atau kelas interval terakhir itu 90 dikurangi 78,625, hasilnya adalah 11,375. Nah, masuk ke kolom berikutnya adalah XI kurang X bar, nilai mutlak XI kurang X bar, maka yang negatif otomatis akan menjadi positif ya. Akan menjadi positif, kita lihat. Yang negatif akan menjadi positif. Selanjutnya FI dikali XI kurang X bar. Tinggal kita kalikan hasil pada kolom X, nilai mutlak XI kurang X bar dengan nilai pada kolom frekuensi masing-masing kelas interval. Jadi kita dapat, kita lihat nilai-nilainya 40,875, 43,125, 36,25, 12,375, 51, dan 56,875. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 240,5. Maka kalau kita bagi dengan 40, hasilnya adalah 6,0125. Jadi nilai penyimpangan datanya terhadap nilai rata-rata adalah 6,0125. Tidak terlalu besar ya. Jadi 6,0125. Berarti datanya masih normal. Selanjutnya ragam. Jadi untuk menentukan ragam, kita tambahkan kolom XI kurang X bar pangkat 2 ya. Kalau tadi hanya kolom XI kurang X bar, nah sekarang kita lanjutkan dengan XI kurang X bar pangkat 2, kemudian kolom FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Kita isikan saja langsung ya. Nilai yang tadi XI kurang X bar itu sama dengan nilai pada simpangan rata-rata. Nah, kemudian kita kuadratkan. Min 13,625 dikuadratkan itu hasilnya 185,64. Min 8,625 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya 74,39. Min 3,625 dikuadratkan hasilnya 13,14. Kemudian 1,375 dikuadratkan hasilnya 1,89. 6,375 kuadrat itu 40,64. Dan 11,375 hasilnya dikuadratkan hasilnya adalah 129,39. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan frekuensi ya, frekuensi pada masing-masing kelas interval. Maka diperoleh ini nilai-nilainya. Kita
terlihat di layar ya, monitor adik-adik. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2049,5. Maka kita bagi dengan N-nya atau sigma Fi-nya. Ya, dibagi dengan 40 hasilnya adalah 51,23. Jadi nilai ragamnya adalah 51,23. Nah, untuk simpangan baku tinggal kita akar kuadratkan. 51,23 itu adalah 7,158. Jadi nilai dari ragamnya adalah 7,158. Ya, jadi kita bisa lihat data yang disajikan dalam bentuk histogram ini, nilai penyimpangan datanya terhadap nilai rata-rata atau nilai penyebaran datanya itu tidak begitu besar ya, tidak begitu besar. Jadi datanya adalah data yang normal ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tugas, saya tekankan kembali untuk data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel dalam bentuk histogram, untuk dapat menentukan ukuran penyebaran datanya, maka kita harus menyalin dulu histogram itu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu, untuk agar adik-adik dimudahkan untuk menentukan min-nya, menentukan kuartil 1, kuartil 3-nya untuk menentukan hamparan, dan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Jadi harus adik-adik salin dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sebagai tugas adik-adik di rumah, ini ada histogram ya. Histogram ini merupakan data umur karyawan ya pada suatu perusahaan. Ini disajikan dalam bentuk histogram. Nah, dari histogram ini silakan adik-adik tentukan yang ditentukan adalah hamparan, kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Jadi seperti itu. Tugasnya silahkan dikirimkan pada Google Classroom. Kalau ada masalah yang tidak dipahami, silahkan saya melayani atau saya membuka sesi diskusi melalui Google Classroom atau via WA Group. Ya, demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.